Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam, Allah yang telah mengutus rasulnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa agama Islam, dan agama ini dimenangkan oleh Allah SWT dari agama-agama yang lain. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati Bapak Imam. Di sini juga ada Bapak Dr. Andes Haji Hamdan Samsudin, salah seorang pimpinan Masjid Raya, guru-guru kami yang hadir, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa bulan Maulid sudah berakhir. Di Aceh Maulid 3 bulan 10 hari ya. Dimulai dari 12 Rabiul Awal ya. Kemudian terus berlangsung Rabiul Akhir, Jumadil Awal, sekarang Jumadil Akhir. Hari ini tanggal 8 Jumadil Akhir. Artinya tinggal 4 hari lagi. Dan mungkin saja masih ada ya, masih ada Maulid dalam 4 hari ini. Kemarin saja cukup banyak tempat-tempat Maulid. Nah, ini adalah sebuah syiar Islam. Maulid itu syiar Islam. Masuk juga dalam ranah budaya Islam, adat istiadat yang sudah mendarah daging, terutama di negeri-negeri Muslim yang aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Kita memperingati Maulid tidak masalah ya. Perlu. Kenapa? Untuk mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenang perjuangannya, perjuangan yang luar biasa keras menghadapi orang-orang kafir. Rasulullah terus berdakwah, tidak mudah, sangat luar biasa. Maka perlu dikenang lewat Maulid ini. Dan alhamdulillah Maulid sudah berdarah daging. Sudah berdarah daging dalam masyarakat Aceh. Dan ini perlu dipertahankan. Saya tidak bisa membayangkan kalau Maulid ini tidak ada. Pasti orang-orang Aceh itu tidak mengenal nabinya, tidak mengenal akhlak nabinya, tidak mengenal perjuangan nabinya. Ketika umat asing dengan pribadi Rasulullah, umat itu akan menjadi umat jahiliyah. Lewat Maulid ini kita perkenalkan akhlak Rasulullah, kita perkenalkan perjuangan Rasulullah, kita perkenalkan istri-istri Rasulullah, kita perkenalkan putra-putri Rasulullah,
cucu-cucunya, kita berselawat kepada Rasulullah, semua adalah baik, baik dan baik. Tapi ada juga misalnya negara yang tidak membuat maulid, tidak ada maulid di negara itu. Misalnya Arab Saudi, tempat lahir Rasulullah, tidak ada maulid. Qatar, ada beberapa negara lain yang berlaku syariat Islam, tidak ada maulid. Kenapa? Memang tidak perlu. Setiap hari mereka itu maulid. Setiap hari mereka itu meneladani Rasulullah. Setiap hari mereka menteladani, mencontohi. Mereka tidak buat maulid, tidak apa-apa. Tetapi Indonesia perlu maulid. Karena di negeri kita banyak orang tidak meneladani Rasulullah, tidak mempelajari Islam yang sungguh-sungguh. Mereka tidak mengenal Islam. Lewat maulid kita kampanyekan Islam. Lewat maulid kita kampanyekan supaya orang-orang berakhlak mulia. Innama bu'itsu liutammima makariman akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka akhlak-akhlak jahiliyah harus dihilangkan di negara ini. Apa akhlak jahiliyah? Akhlak jahiliyah itu tidak menutup aurat. Itu akhlak jahiliyah, baik laki-laki maupun perempuan. Orang laki-laki antara pusar dan lutut, di bawah lutut tentunya. Laki-laki pakai celana pendek itu haram hukumnya. Membuka dada itu tidak haram tapi makruh. Orang tidak tahu sekarang. Dikatakan orang laki-laki kan sampai pusar, dada terbuka, itu tidak boleh. Makruh membuka aurat, dada itu makruh. Laki-laki harus menutupnya. Aurat perempuan sudah kita tahu sendiri, seluruh tubuhnya, kecuali hamba saya. Hamba saya itu budak. Budak boleh nampak betisnya, mungkin nampak rambutnya boleh, karena budak itu memang dibolehkan. Tetapi orang merdeka wajib menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan dua telapak tangan. Nah, kita lihat budak tidak ada lagi. Sudah dimerdekakan oleh PBB. Dipelopori pemerdekaan budak itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pelopor pembebasan budak. Misalnya apa? Orang melanggar syariat Islam. Misalnya puasa, tidak puasa atau bersenggama di siang hari. Jadi salah satu syaratnya memerdekakan budak. Dan Rasulullah punya budak 60 orang, semua dimerdekakan. Itu contoh. Abu Bakar punya budak 70 orang, dimerdekakan semua. Menunjukkan Rasulullah adalah orang yang memerdekakan budak. Misalnya ada kesalahan waktu kita naik haji. Hukumnya salah satu adalah memerdekakan budak juga. Dan orang-orang yang memerdekakan budak itu dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Tetapi kemudian seorang presiden Amerika, Abraham Lincoln namanya, Abraham Lincoln, dia mengajak negara-negara lain, negara Kristen, negara Buddha, Hindu, negara Islam, sepakat semuanya abad ke-17 dulu, tidak ada lagi budak di dunia. Tidak ada lagi. Maka sekarang tidak ada lagi budak di dunia. Kalau ada perempuan-perempuan di televisi yang menampakkan aurat, itu diperkirakan mantan budak. Mewarisi
nenek moyangnya. Jadi menampakkan aurat, menampakkan rambut, menampakkan dadanya di depan umum. Itu enggak masalah. Berarti dia mantan budak. Kalau bahasa Melayu kita sebutkan budak tidak kasar. Tapi kalau kita pakai bahasa Aceh munjung betul. Bahasa Aceh budak itu lamian. Mantan lamian. Hina kali. Tapi alhamdulillah di Aceh sudah disyariatkan, sudah diwajibkan semua perempuan wajib berjilbab. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Maulid ini perlu dievaluasi, ya. Dievaluasi. Sejauh mana kita orang Aceh, orang Indonesia sudah menjalani, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagi kita. Kita laki-laki meneladani Rasulullah, perempuan meneladani istri-istri Rasulullah, anak-anak gadis meneladani Fatimah Ad-Zahra. Akhirnya nanti sama, semua dalam taat, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melanggar syariat Islam. Tidak sombong, tidak mirip-mirip komunis, hidup kita tidak. Orang komunis itu orang tidak percaya adanya Allah, ateis, tidak ada akhirat, tidak ada siksa kubur, tidak ada surga, tidak ada neraka. Itu paham komunis. Maka kita orang Indonesia yang berpancasila adalah orang yang percaya adanya Allah. Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apa arti ketuhanan yang Maha Esa? Allah itu tunggal satu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. La syarikalah, tidak ada syarikat Allah itu. Qul huwallahu ahad, katakanlah hai Muhammad, Allah itu Esa. Allahus samad, Allah tempat kita meminta pertolongan, rezeki, kedudukan, harta, segala kita minta sama Allah. Allah kita beda dengan Allah orang lain. Allah Yahudi punya anak Allahnya. Allah Nasrani punya anaknya. Trinitas. Tapi Allah orang Islam tauhid. Lam yalid wa lam yulad. Tidak ada anak dan tidak diperanakkan Allah itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang serupa satu apapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang didakwahkan oleh para rasul sebelumnya dan rasul terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad mengatakan, mendakwahkan Allah itu ahad, Allah itu satu. Kenapa kita sekarang cenderung kepada komunis misalnya? Cenderung kepada komunis. Tidak boleh cenderung kepada komunis. Komunis itu ateis, tidak bertuhan. Kalau bahasa Arabnya disebut juga mereka itu di zaman dulu zindiq itu tidak percaya adanya Allah. Jadi dunia ini tercipta sendiri, hidup, tumbuh, mati, pohon-pohon tumbuh sendiri, mati sendiri, air mengalir sendiri, api hidup sendiri. Tidak ada yang kendalikan, matahari berjalan sendiri, bintang-bintang keluar sendiri, bulan purnama kecil sendiri. Itu paham komunis, paham zindik, ateis. Tetapi paham Islam bukan begitu. Ada yang mengaturnya. Siapa yang mengaturnya? Allah Subhanahu wa taala.
Kalau Allah berkehendak, matahari tidak terbit, bulan tidak terbit, bintang tidak terbit. Bahkan janji-janji Allah dalam Al-Quran, sebelum kiamat nanti matahari terbit dari barat ke timur. Itu tidak lama lagi akan kiamat. Kemudian yang paling dahsyat, Allah akan menghancurkan, menggulung langit, menghancurkan. Gunung-gunung akan hancur seperti debu. Air laut naik ke darat. Kemudian kering, laut kering. Matahari pun jatuh, bulan jatuh, planet-planet akan jatuh. Itu yang disebut kiamat. Akan terjadi. Itu diberitakan oleh Allah dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Berarti sangat beda, sangat jauh paham kita dengan paham komunis. Meniru ekonominya silakan. Memang orang komunis itu kaya. Cina itu kaya raya. Rusia kaya raya. Silakan. Bagaimana cara cari uang? Tiru. Membuat teknologi, tiru. Orang Cina bisa HP, bisa membuat mobil, helikopter, tank. Silakan tiru. Orang Rusia juga seperti itu, silakan tiru. Tetapi yang haram kita tiru adalah akidahnya. Kecenderungan meremehkan agama. Meremehkan agama. Itu paham komunis. Jadi kita ada musibah, kita tidak tahu siapa. Seorang security kita dipukul di dalam masjid. Masa tidak kita kenal siapa dia? Katanya tidak ada identitas. Kan bisa dilacak sekarang. Semua identitas orang ada di KTP. KTP-nya kemana? Tidak bisa, tidak mungkin dia bisa ke Aceh tanpa KTP. Berarti ada sesuatu. Ada sesuatu. Kita berharap kepada polisi yang telah mengamankan yang bersangkutan supaya diselesaikan secara adat saja. Misalnya security kita keluar darah hidungnya, itu harus disayam. Apa disayam itu? Kalau adat Aceh di pesiju. Jangan hilang seperti angin. Tidak ada penyelesaian. Itu tidak bagus. Kalau kita selesaikan dengan syariat Islam, itu bahaya. Bisa kita balas di depan majelis, berdiri, kita keluarkan juga darahnya. Atau ada yang membayar ini kita mohon kepada pemerintah, polisi, ya. Acara apa yang ini jangan diselesaikan seperti angin lalu hilang, ya. Jadi mohon dihargai security Masjid Raya. Mereka bekerja demi agama Allah, menjaga ketertiban Masjid Raya supaya umat tenang waktu beribadah. Kalau ada yang memukul security, itu siapa dia? Jangan-jangan juga seperti kita sebutkan, PKI, komunis. Ya, jadi tidak ada ceramah itakat deh. Membantu untuk menyai polu. Gawat aja no. Jadi mohonlah pemerintah, mohonlah polisi, tentara, untuk menunjukkan kepada kami di Masjid Raya bahwa kami dihargai. Jadi semua orang yang bekerja di Masjid Raya dihargai.
Be pura-pura stres do, kayak apa kau? Tampilkan bukti dari dokter bahwa dia itu stres. Kenapa tidak? Kami turut berduka cita karena yang dipukul itu security Masjid Raya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh akhlak jahiliyah, memukul orang sembarangan. Kita jangan. Kita harus ingat, kita kuat, ada yang lebih kuat dari kita. Ada pepatah Aceh, tai ugli tak kau higa. Pilih yang kereh-kereh ke kau kawi. Nu'e behe dengan cebeh, kesenelih pada fikir. Jangan sembarangan memukul orang. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Jadi Maulid ini kita evaluasi terus. Yang pertama hikmahnya. Kita harus mengambil hikmah, kita teladani pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu kita teladani Ummul Mukminin, istri Rasulullah. Pemuda-pemuda meneladani Sayyidina Ali. Gadis-gadis meneladani Fatimah. Baru kita hidup dalam syariat Islam. Jangan meneladani orang-orang yang tidak beriman. Nah, orang-orang kafir jangan teladani. Orang-orang munafik jangan teladani mereka. Teladani Rasulullah. Teladani Ali bin Abi Thalib. Teladani Fatimah. Teladani Ummul Mukminin. Itu baru sempurna iman kita. Ini baru bermakna sampai kepada makanan. Ini mohon maaf ya. Bagaimana Rasulullah makan? Rasulullah makan berhenti sebelum kenyang. Itu hadis sahih. Dan Rasulullah tidak pernah mengambil dari jauh atau menyuruh-nyuruh, "Hai pesuk kena." Gitu ya. Tetapi maulid kita masih ada seperti itu. Ada orang-orang awam, mohon maaf, kita tidak ingin sebenarnya. Saya tidak ingin menyebut ini, tapi saya saksikan sendiri. Ya, bisa jadi Tengku tidak dapat apa-apa. Semua isi dalungnya ditarik oleh orang-orang tertentu misalnya. Makan terus berlebih-lebihan. Orang-orang yang baik kadang-kadang enggak berani mengingat hadis Nabi. Akhirnya tidak tinggal udang-udang besar, tidak tinggal ayam, tidak tinggal yang enak-enak, tidak tinggal. Akibat urung-urung yang baik-baik tinggal yang tidak mahal. Yang mahal bukan dimakan juga. Kalau dimakan alhamdulillah mungkin. Tetapi dimasukkan dalam kantong. Setelah maulid, ada yang sakit hati, tidak dapat apa-apa, ada yang gembira sekali, membawa ke rumah. Itu kan? Jadi menurut saya, kita umat Islam juga wajib mempelajari adab makan. Rasulullah sudah mengajarkan kita adab makan. Yang pertama, berhenti sebelum kenyang. Yang kedua, jangan yang jarak itu mengambil. Memang sengaja. Tidak boleh. Yang kedua, kalau kenduri maulid, silakan bawa pulang. Karena orang yang kenduri itu ikhlas lillahi ta'ala. Silakan bawa pulang. Kapan bawa pulang? Setelah orang mencuci tangan. Ada lebih, silakan ambil. Tapi sekarang bukan lagi seperti itu. Bani berdebit lang dalung. Begitu diangkat dalam tempatnya, disembunyikan ke belakangnya dulu. Itu tidak bagus, tidak sesuai dengan adab makan dalam Islam. Yang ketiga, perlu kita evaluasi. Dakwah itu bagus, dakwah itu bagus.
malam misalnya. Hari ini maulid, nanti malam dakwah. Lalu kita undang penceramah yang mau didengar oleh umat. Umat memang memilih sendiri penceramah itu kan. Perlu dievaluasi begini. Kita tidak membatasi siapapun jadi penceramah. Tetapi kita ingin memberi masukan kepada penceramah. Jangan banyak tertawa, jangan banyak lucu ketimbang sirah Nabi. Ada penceramah sirah Nabi tidak pernah disampaikan sedikit pun. Hanya cerita-cerita entah apa. Dan yang paling gawat lagi, hadirin juga tidak senang kepada penceramah-penceramah yang berkualitas. Mereka lebih senang kepada penceramah-penceramah yang kadang-kadang ekstrim, mengkritik pemerintah, mengkritik orang, temena, macam-macam. Tapi yang berkualitas mereka tidak suka. Ini perlu kita evaluasi. Kemudian zikir maulid perlu dievaluasi. Zikir maulid itu kitab Barzanji yang ditulis oleh Syekh Jafar Al-Barzanji dalam saja. Dia berpuisi dalam saja. Silakan. Kalau kita tahu artinya sangat bagus itu. Cerita tentang keturunan Nabi, nasab Nabi, lahir Nabi, usia sekian sampai wafat Nabi, itu isi Barzanji. Ditambah dengan khasidah-khasidah. Bagus itu. Tetapi sekarang ini orang tidak tahu lagi hakikat Barzanji dan mereka tidak tahu sama sekali apa yang dihafal itu. Tidak tahu. Yang anehnya, pelatih-pelatih Barzanji itu sudah menyimpang juga. Sudah dijadikan Barzanji sekarang seperti saman gayo. Seperti saman karak mantu-antu lek kiri keno kiri gede, itu tidak pernah terjadi di zaman dulu. Dulu biasa saja, ada sedikit goyang enggak masalah. Tetapi ketika dalam Barzanji itu sudah seperti sekarang, itu tidak ada dasarnya. Kaitan unsur seni. Pakaian juga unsur seni. Itu dulu tidak ada. Sebelum tsunami tidak ada. Setelah tsunami baru seperti itu. Ini peringatan Maulid, bukan lomba seni, bukan lomba saman gayo. Ini harus kita evaluasi. Harus kita evaluasi kembali. Jadi berzikir boleh, berselawat boleh, tetapi ingat, kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak sesuai dengan sunnah, kita harus memberi contoh begini. Kalau Rasulullah tiba-tiba hadir di tengah-tengah kita, Rasulullah sudah wafat, tidak bisa hadir. Tetapi menurut ulama, Rasulullah juga bisa hadir ruhnya. Apakah kita tidak malu? Tidak malu membuat maulid yang lari dari kekusukan, lari dari ta'zim kepada Rasulullah. Harus kita ingat itu. Dan kita juga evaluasi terakhir ini. Sering sekarang ini kalau anak yatim cuma dikasih nasi kotak. Nasi kotak dari warung-warung, dari restoran Aceh, restoran Padang, itu dikasih untuk anak yatim. Ya Allah juga. Ya Allah. Kalau datang pejabat, luar biasa. Lalu melapih, menyambut dengan gembira. Itu juga dosa besar. Kalau orang miskin, anak yatim, kurang kita hormati. Cukup dengan nasi kotak dari warung. Kalau pejabat, hidang berlapis, di dalamnya macam-macam.
Itu seburuk-buruk walimah, seburuk-buruk kenduri seperti itu. Seharusnya anak yatim harus makan melebihi pejabat. Ini baru maulid namanya. Memang masih banyak, tapi kita evaluasi terus. Kesimpulannya, maulid di Aceh masih bagus. Hanya sedikit. Tapi maulid di negeri-negeri lain banyak yang sudah menyimpang jauh. Seperti di Iran, di Pakistan. Sudah menyimpang jauh. Alhamdulillah kita belum menyimpang jauh. Kembalikah, hakikat maulid adalah untuk menghidupkan semangat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia kepada kebajikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu hakikat semangat maulid. Bagi kita yang katuha-tuha yo, halat rele ka mati yo, 60 tahun lebih kah? Apakah pernah kita baca hadis-hadis Rasulullah? Apakah ada terjemahan hadis Sahih Bukhari di rumah? Apakah ada hadis Arba'in di rumah? Apakah ada terjemahan Sahih Muslim di rumah? Sahih Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, Abu Daud, Nasai. Kadang-kadang hana sapuna di rumah. Ngelu majalah. Majalah di rumah ngelu. Koran di rumah. Kitab hadis nol. Sekarang tinggalkan koran-koran, majalah-majalah. Beli Sahih Bukhari terjemahan. Beli Sahih Muslim terjemahan. Baca tiap hari. Beribu-ribu hadis. Itu ucapan Rasulullah. Baru bermakna kita menjadi umat Rasulullah karena cinta kepada pusaka yang diwariskan oleh Rasulullah, yakni Al-Quran dan hadis Nabi. Hanya sampai di sini, mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.